Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Haji Hamsi Mansur MMPD dan Agus Hadi Utama MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Belajar dan Pembelajaran, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu hasil observasi kegiatan belajar dan pembelajaran di SMA. Saya Risma Dwi dari kelompok 3 selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama, Puji Arisandi sebagai pemateri, kedua Sela Septiana sebagai pemateri, ketiga Risma Dwi sebagai moderator, keempat Rahmatullah sebagai pemateri, dan kelima Rizky Himawan sebagai pemateri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan untuk kelompok 3 menyampaikan materi diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Septiana. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai belajar. Pengertian belajar menurut Omar Hamalik tahun 2002. Belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif mantap berkat latihan dan pengalaman. Hilgard dan Bauer dalam Purwanto 1993 mengatakan bahwa belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungannya berupa respon bawaan, kematangan atau keadaan sesaat seseorang. Selanjutnya adalah teori behavioristik. Teori behavioristik lebih menekankan pada perubahan perilaku, yaitu membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu dengan cara menghafal, latihan berulang-ulang, atau drill and practice, dan mencoba terus sampai bisa, atau trial and error. Selanjutnya adalah teori kognitivistik. Teori ini lebih menekankan pada proses berpikir siswa dalam menyerap ilmu pengetahuan dari guru, media, maupun sumber lainnya. Proses berpikir yang dimaksud adalah bagaimana cara memperoleh pengetahuan, sikap, dan cara keterampilan tertentu dengan cara-cara menghafal beragam fakta atau studi kajian pustaka dengan mendayagunakan seluruh panca indera yang ada, baik visual, audiovisual, dan kinestetik, yang tergambar dalam kegiatan belajar dan pembelajaran, seperti menyimak, ataupun melihat dan mendengarkan, mencatat, dan tanya jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Salah hilap mohon maaf dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Himawan di sini sebagai pemateri kedua akan melanjutkan teori, yaitu mengenai teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia. Di sini pembelajaran lebih mengutamakan pengembangan diri dari potensi peserta didik. Dalam teori belajar ini, belajar dianggap berhasil jika peserta didik dapat memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, teori belajar ini berusaha memahami mengenai lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Untuk lebih jelasnya, teori ini lebih mengedepankan kepada siswa dan gurunya hanya sebagai pembimbing atau pengamat saja. Lalu kemudian di sini ada teori belajar konstruktivisme. Dalam pembelajaran,
Pada dasarnya pengetahuan atau informasi dibangun oleh peserta didik sedikit demi sedikit yang hasilnya akan diperoleh sebuah informasi secara utuh atau penuh. Pengetahuan memberi makna melalui pengalaman-pengalaman yang nyata dan hanya bisa didapatkan dengan proses belajar. Dengan teori konstruktivistik, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalahnya, mencari ide, dan membuat keputusan. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri ketiga. Berikut adalah video hasil observasi belajar dan pembelajaran di SMA Negeri 3 Malang yang menggunakan teori belajar behavioristik, kognitistik, dan konstruktivistik. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan duduk. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa dan bawi karsu religi. Dimas, tolong memimpin berdoa dan bawi karsu religi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita baca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita membaca surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fanshrab wa ila rabbika farghab. Cavita, tolong memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Pak. Teman-teman silakan berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Semuanya silakan duduk kembali. Bapak absen dulu ya. Ahmad Satrio. Hadir, Pak. Alfian Agung. Hadir, Pak. Bianda Mauli. Hadir, Pak.
Devinsa Alivia. Terakhir Sulaiman Firdiko. Hadir, Pak. Hari ini kita akan mempelajari tentang bioteknologi. Namun sebelum lebih jauh kita mempelajari tentang bioteknologi, Bapak ingin menunjukkan contoh produk makanan dan minuman yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak sekalian, coba perhatikan produk yogurt berikut ini. Kita seringkali menjumpai produk yogurt dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah produk yogurt ini termasuk dalam bioteknologi? Silakan Dahlia. Yogurt termasuk dalam produk bioteknologi, Pak. Baik, bisakah Dahlia mengemukakan alasan mengapa yogurt termasuk produk bioteknologi? Kegiatan pembuatan yogurt melibatkan proses fermentasi susu yang dilakukan oleh mikroorganisme. Untuk membuat yogurt, susu dipasteurisasi terlebih dahulu. Selanjutnya, sebagian besar lemaknya akan dibuang. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri ini nantinya akan ditambahkan pada susu dengan jumlah yang tepat. Kemudian akan disimpan pada temperatur yang sesuai. Pada saat penyimpanan inilah pH akan turun sebagai akibat dari kegiatan bakteri asam laktat. Selanjutnya susu didinginkan dan dapat diberi cita rasa. Penjelasan yang tepat, Dahlia. Bagus. Nah, sekarang coba perhatikan produk roti berikut ini. Apakah dalam proses pembuatan roti juga melibatkan bioteknologi? Silakan Berita. Proses pembuatan roti juga melibatkan proses bioteknologi, Pak. Bisakah Berita menjelaskan mengapa dalam proses pembuatan roti juga melibatkan bioteknologi? Karena pada pembuatan roti terjadi proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme berupa Saccharomyces cerevisiae. Nah, mikroorganisme ini dapat menghasilkan gas karbon dioksida yang nantinya akan ditahan oleh adonan dan dapat menyebabkan adonan ini mengembang ketika dibiarkan dalam keadaan tertutup pada suhu ruang. Selain itu, juga dihasilkan alkohol dan asam-asam organik yang dapat menurunkan pH pada adonan. Nah, alkohol dan penurunan pH pada adonan inilah yang dapat memberikan rasa pada roti. Bagus, penjelasan yang tepat Berita. Nah, anak-anak sekalian, dua contoh produk bioteknologi yang baru saja Bapak tunjukkan yaitu yogurt dan roti merupakan contoh produk bioteknologi konvensional yang Bapak harapkan dapat membuka wawasan kalian dalam mempelajari materi tentang bioteknologi kali ini. Nah, anak-anak sekalian, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menjumpai produk makanan dan minuman hasil bioteknologi. Gambar pertama adalah keju. Keju ini adalah produk bioteknologi hasil fermentasi asam laktat, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, sedangkan gambar yang kedua adalah kecap yang merupakan produk fermentasi dari Aspergillus wenti. Masih banyak lagi contoh-contoh produk bioteknologi yang lain, seperti nata de coco dan tape. Silakan Alfian. Pak, apakah mentega, tauco, dan oncom termasuk produk bioteknologi? Benar Alfian, mentega, tauco, dan oncom juga merupakan produk bioteknologi. Berarti produk bioteknologi sangat banyak di sekitar kita dan sangat bermanfaat ya Pak? Benar Alfian, produk bioteknologi yang ada di sekitar kita sangat banyak. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak harapkan kalian dapat 1. Menganalisis konsep, prinsip, manfaat, produk, dan dampak bioteknologi. 2. Merencanakan dan melakukan percobaan, serta menyajikan laporan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method yang aman bagi kesehatan dan lingkungan dalam proses pembuatan tempe. 3. Mengevaluasi produk tempe yang dihasilkan dan prosedur yang dilaksanakan. Nah, kita akan melaksanakan pembelajaran dengan studi literatur, diskusi kelompok, praktikum, presentasi, dan diakhiri dengan tes tertulis. Anak-anak sekalian, contoh produk bioteknologi lain yang ada di sekitar kita adalah tempe. Tempe merupakan produk fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme.
Pada kesempatan ini, kita akan melaksanakan praktikum membuat tempe. Dalam melakukan praktikum membuat tempe kali ini, kalian nanti akan bekerja dalam kelompok. Nah, anak-anak sekalian, coba perhatikan produk tempe yang Bapak bawa. Tempe adalah makanan hasil produk bioteknologi yang dibuat dari fermentasi biji kedelai menggunakan beberapa jenis kapang, yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer, dan Rhizopus arizus, sehingga membentuk padatan kompak berwarna putih. Nah, sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Tempe mengandung serat makanan yang baik bagi tubuh. Serat berperan dalam mengikat lemak dan kolesterol, sehingga tempe memiliki potensi untuk membantu menurunkan dan mengontrol berat badan. Selain itu, serat yang terkandung dalam tempe sangat bermanfaat dalam menjaga kesehatan dan sistem pencernaan usus. Tempe juga kaya akan kalsium, vitamin B, asam amino, zat besi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jika kita pergi ke pasar, tanpa kita sadari, kita akan dihadapkan pada dua pilihan, yaitu tempe yang dibungkus dengan daun pisang dan tempe yang dibungkus dengan plastik. Nah, anak-anak sekalian, menurut pendapat kalian, mengapa tempe ada yang dibungkus daun pisang dan ada tempe yang dibungkus dengan plastik? Silakan Sinta. Karena pembungkus daun pisang dan plastik masing-masing memiliki karakteristik yang unik, Pak. Baik Sinta, coba Sinta jelaskan karakteristik unik dari daun pisang dan plastik sebagai pembungkus tempe. Daun pisang mengandung polifenol dalam jumlah besar, bersifat alami sehingga tidak mengandung bahan kimia, mudah ditemukan, mudah dilipat, serta memberi aroma yang sedap. Selain itu, daun pisang juga memiliki rongga yang tidak terlalu padat, sehingga sirkulasi udaranya dapat berjalan dengan lancar bagi tempe ketika menguap. Namun di sisi lain, daun pisang juga memiliki kekurangan. Di antaranya ialah mudah sobek dan kurang bersih. Kita bahkan dapat menemukan berbagai macam bakteri pada lembaran-lembaran daun pisang. Contohnya adalah Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, serta Pseudomonas sp. Sedangkan untuk plastik, kelebihannya ialah bersih, kuat, ringan, tidak berkarat, serta dapat diberi warna. Dan untuk kekurangannya, plastik tidak memiliki rongga karena partikel-partikelnya yang padat sehingga sirkulasi udara tidak dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, jika plastik terbuat dari bahan kimia yang berbahaya, maka bahan kimia tersebut dapat bercampur dengan tempe. Bagus sekali penjelasan Sinta. Nah, anak-anak sekalian, plastik dan daun pisang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang digunakan dalam proses pembuatan tempe. Sebelum kita melaksanakan praktikum, silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing seperti yang telah kita bentuk pada pertemuan sebelumnya. Silakan. Apakah kalian telah berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing? Baik. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum pembuatan tempe yang dibungkus dengan daun pisang dan dibungkus plastik. Oleh sebab itu, silakan setiap kelompok mencari informasi dengan membaca buku atau searching informasi dengan menggunakan internet ataupun sumber lain yang relevan tentang proses pembuatan tempe, pembungkus tempe berupa daun pisang dan plastik, serta pengujian kualitatif organoleptik tempe yang dibungkus daun pisang dan plastik berupa warna, aroma, dan tekstur. Hasil praktikumnya nanti akan kita bandingkan. Baik anak-anak sekalian, apakah setiap kelompok telah memperoleh informasi tentang praktikum yang akan dilaksanakan? Nah, baik kalau sudah, silahkan pakai jas lab kalian. Kemudian perwakilan setiap kelompok silahkan mengambil alat dan bahan untuk melaksanakan praktikum, kemudian dibawa ke meja kelompok masing-masing. Apakah setiap kelompok telah siap melaksanakan praktikum? Siap. Kalau sudah, silahkan kalian melaksanakan praktikum dan jangan lupa mendokumentasikan hasilnya.
Apakah setiap kelompok telah menyelesaikan praktikumnya? Sudah, Pak. Kalau sudah, kita akan melihat hasilnya 2 hari lagi. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melihat hasil tempe yang telah dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Silakan setiap kelompok perwakilannya mengambil tempe di belakang. Baik, kalian telah melaksanakan praktikum pembuatan tempe dengan perlakuan yang berbeda, yaitu tempe yang dibungkus daun pisang dan tempe yang dibungkus dengan menggunakan plastik. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pengujian kualitatif organoleptik. Untuk pengujian kualitatif organoleptik ini akan dilakukan oleh guru dan karyawan. Nah, pengujian kualitatif organoleptik ini akan menilai bahan pangan dengan menggunakan panca indera. Oleh sebab itu, hasilnya bersifat subjektif. Nah, pengujian kualitatif organoleptik produk tempe kalian akan dilihat dalam bentuk warna, kemudian tekstur, dan juga aroma. Nah, setelah kalian mendapatkan data, silahkan kalian bahas dan kalian simpulkan hasilnya. Anak-anak sekalian, kalian telah membahas dan menyimpulkan data hasil uji kualitatif organoleptik produk tempe hasil praktikum kalian. Nah, sekarang kalian akan mempresentasikannya dengan menggunakan PowerPoint. Oleh sebab itu, silahkan setiap kelompok untuk membuat PowerPoint. Anak-anak sekalian, apakah kalian telah menyelesaikan PowerPoint? Sudah, Pak. Kalau begitu, kita akan memulai presentasi. Nah, presentasi akan disampaikan oleh kelompok 1. Silahkan kelompok 1 melaksanakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan proses pembuatan tempe menggunakan pembungkus daun pisang dan plastik beserta hasil uji organoleptiknya. Langkah-langkah dalam pembuatan tempe, yang pertama adalah merendam kacang kedelai ke dalam panci selama kurang lebih 2 jam. Yang kedua, merebus kacang kedelai hingga mendidih agar memudahkan mengelupas kulitnya. Yang ketiga, setelah mendidih, tutup panci dan rendamlah kacang kedelai tersebut selama 8 jam. Setelah itu, kupas kulit kacang kedelai tersebut dengan cara diremas-remas. Selanjutnya, pisahkan kulit kacang kedelai tersebut dengan cara menggunakan saringan atau dibilas saja. Yang keenam, merebus kembali kedelai yang telah dibilas hingga mendidih. Yang ketujuh, meniriskan kedelai tersebut hingga dingin. Yang kedelapan, memindahkan kedelai tersebut ke wadah yang lebih lebar sambil menganginkannya agar kedelai benar-benar kering dan dingin. Yang kesembilan, memasukkan ragi tempe pada biji kedelai secara merata, kemudian mengaduknya hingga rata. Lalu memasukkan sebagian biji kedelai yang sudah diberi ragi tersebut ke dalam kantong plastik dan sebagian lagi dibungkus dengan daun pisang. Selanjutnya, menusuk-nusuk daun pisang dan plastik dengan menggunakan tusuk gigi. Selanjutnya, meratakan kedelai dalam plastik maupun daun pisang, lalu menaruh di tempat yang sirkulasi udaranya baik. Dan yang terakhir, menunggu proses fermentasi selama 2 hari. Adapun hasil pengujian organoleptik tempe yang dibungkus daun pisang dan plastik berupa warna, aroma, dan tekstur tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Tempe yang dibungkus daun pisang dan plastik, keduanya menunjukkan warna putih, beraroma khas tempe, dan memiliki tekstur yang kompak. Ciri-ciri tersebut memenuhi mutu tempe yang baik. Namun demikian, hasil kaji beberapa literatur menunjukkan bahwa penggunaan jenis pembungkus yang berbeda berpengaruh terhadap sifat organoleptik seperti warna, aroma, dan tekstur pada tempe. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan atau tambahan dari kelompok lain? Ya, silakan Bianda. Kelompok 3 juga memperoleh data yang serupa dengan kelompok 1. Akan tetapi, sebagian besar panelis memberikan komentar bahwa mereka lebih menyukai tempe yang dibungkus dengan daun pisang karena bersifat alami sehingga lebih aman untuk kesehatan. Ya, silakan Diko. Kelompok 2 juga mendapat komentar dari beberapa panelis
bahwa sisa bungkus plastik tempe dapat menyebabkan pencemaran lingkungan karena jika dibuang sembarangan, plastik tersebut akan sulit untuk diurai. Silakan Devinsa. Mengapa warna putih pada tempe menjadi indikator tempe yang bermutu baik? Warna putih pada tempe disebabkan adanya micelea kapang yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. Bila micelea tumbuh dengan baik, warna tempe menjadi semakin putih. Selain itu, lebatnya micelea juga membuat struktur tempe menjadi semakin kompak. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melaksanakan refleksi atau evaluasi hasil praktikum yang telah kalian kerjakan. Apakah ada yang ingin berpendapat? Silakan Nabila. Dalam praktikum proses pembuatan tempe, selain menggunakan bungkus daun pisang dan plastik, juga bisa menggunakan daun jati sehingga hasilnya lebih lengkap. Baik, terima kasih Nabila. Nah, berdasarkan proses pembelajaran yang telah kita laksanakan, apakah yang dapat kita simpulkan? Silakan jadi. Bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup maupun produk yang berasal dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang maupun jasa. Bioteknologi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, misalnya dalam menghasilkan produk makanan seperti tempe. Bagus, jadi apakah ada pendapat lain? Silakan Fabian. Proses bioteknologi juga dapat berdampak negatif bila tidak ditangani dengan benar, seperti pencemaran lingkungan oleh limbah industri tempe. Bagus Fabian. Anak-anak sekalian, setelah selesai proses pembelajaran, silahkan kalian kumpulkan laporan hasil praktikum dalam bentuk PowerPoint ke email Bapak. Baik, Pak. Anak-anak sekalian, Bapak ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang hasil pembelajaran hari ini. Oleh sebab itu, silahkan kerjakan kuis ini dengan baik. Anak-anak sekalian, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang bioteknologi modern. Oleh sebab itu, silahkan kalian belajar di rumah dengan baik. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Perwakilan kelas, silahkan memimpin berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdiri. Memberi salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo. Dari video hasil observasi tersebut, lihat perubahan sikap dari kegiatan belajar dan pembelajaran behavioristik, yaitu diimplementasikan dengan bersalaman dengan guru setelah memasuki sekolah sebagai bentuk menghormati guru, dan kegiatan saat melakukan proses pembelajaran, guru menghimbau agar siswa berdoa sebelum dan sesudah melakukan proses pembelajaran.
Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa dan bawi karsu religi. Dimas, tolong memimpin berdoa dan bawi karsu religi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita baca doa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Harisandi, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, dari video hasil observasi, terlihat saat guru menjelaskan, kemudian guru memaparkan materi, di sini guru memberikan pengajaran dengan menggunakan teori kognitivistik, di mana pada saat guru menjelaskan dan memaparkan materi-materi yang disampaikan oleh guru tersebut, semua siswa mendengarkan dan menyimak apa yang telah guru mereka sampaikan. Kemudian setelah guru tersebut selesai menjelaskan, maka guru tersebut memberikan kesempatan kepada murid-murid atau siswa-siswanya untuk mengajukan pertanyaan atau ingin memperjelas apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Gambar pertama adalah keju. Keju ini adalah produk bioteknologi hasil fermentasi asam laktat, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, sedangkan gambar yang kedua adalah kecap, yang merupakan produk fermentasi dari Aspergillus wenti. Masih banyak lagi contoh-contoh produk bioteknologi yang lain, seperti nata de coco dan tape. Silakan, Alfian. Pak, apakah mentega, tauco, dan oncom termasuk produk bioteknologi? Benar, Alfian. Mentega, tauco, dan oncom juga merupakan produk bioteknologi. Berarti produk bioteknologi sangat banyak di sekitar kita dan sangat bermanfaat ya, Pak? Benar. Selanjutnya, dari video hasil observasi tersebut, terlihat kegiatan belajar dan pembelajaran di SMA yang menggambarkan teori belajar konstruktivistik. Di dalam video tersebut terlihat kegiatan belajar dan pembelajaran, bagaimana peserta didik memperoleh pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan cara membangun pengetahuan berdasarkan fakta-fakta dan pengetahuan sebelumnya. Kemudian diimplementasikan ke dalam kegiatan berkelompok, yang mana di sini kegiatan berkelompoknya adalah praktikum pembuatan fermentasi tempe dari bungkus daun pisang dan bungkus plastik. Serta dalam kegiatan presentasi saat proses individu menghubungkan dan mengasimilasikan pengetahuan dan pengalaman dalam PowerPoint dan presentasi sehingga semua siswa mendapat pengetahuan secara optimal. Ya, jadi di dalam teori konstruktivistik ini guru memberikan praktikum pengolahan tempe dari bungkus daun pisang dan plastik. Nah, di mana di dalam praktikum ini guru hanya menjadi pengamat dan penguji. Nah, jadi kegiatan pembelajaran ini lebih banyak ke student center atau berpusat kepada siswa. Silahkan setiap kelompok mencari informasi dengan membaca buku atau searching informasi dengan menggunakan internet ataupun sumber lain yang relevan tentang proses pembuatan tempe, pembungkus tempe berupa daun pisang dan plastik, serta pengujian kualitatif organoleptik tempe yang dibungkus daun pisang dan plastik berupa warna, aroma, dan tekstur. Hasil praktikumnya nanti akan kita bandingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan proses pembuatan tempe menggunakan pembungkus daun pisang dan plastik beserta hasil uji organoleptiknya. Langkah-langkah dalam pembuatan tempe, yang pertama adalah merendam kacang kedelai ke dalam panci selama kurang lebih 2 jam. Yang kedua, merebus kacang kedelai hingga mendidih agar memudahkan mengelupas kulitnya. Yang ketiga, setelah mendidih, tutup panci dan rendamlah kacang kedelai tersebut selama 8 jam. Setelah itu, kupas kulit kacang kedelai tersebut dengan cara diremas-remas. Selanjutnya, pisahkan kulit kacang kedelai tersebut dengan cara menggunakan saringan atau dibilas saja. Yang keenam, merebus kembali kedelai yang telah dibilas hingga mendidih. Yang ketujuh,
meniriskan kedelai tersebut hingga dingin. Yang kedelapan, memindahkan kedelai tersebut ke wadah yang lebih lebar sambil menganginkannya agar kedelai benar-benar kering dan dingin. Yang kesembilan, memasukkan ragi tempe pada biji kedelai secara merata, kemudian mengaduknya hingga rata. Lalu memasukkan sebagian biji kedelai yang sudah diberi ragi tersebut ke dalam kantong plastik dan sebagian lagi dibungkus dengan daun pisang. Selanjutnya, menusuk-nusuk daun pisang dan plastik dengan menggunakan tusuk gigi. Selanjutnya, meratakan kedelai dalam plastik maupun daun pisang, lalu menaruh di tempat yang sirkulasi udaranya baik. Dan yang terakhir, menunggu proses fermentasi selama 2 hari. Adapun hasil pengujian organoleptik tempe yang dibungkus daun pisang dan plastik berupa warna, aroma, dan tekstur tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Tempe yang dibungkus daun pisang dan plastik, keduanya menunjukkan warna putih, beraroma khas tempe, dan memiliki tekstur yang kompak. Ciri-ciri tersebut memenuhi mutu tempe yang baik. Namun demikian, hasil kaji beberapa literatur menunjukkan bahwa penggunaan jenis pembungkus yang berbeda berpengaruh terhadap sifat organoleptik seperti warna, aroma, dan tekstur pada tempe. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan atau tambahan dari kelompok lain? Ya, silakan Bianda. Kelompok 3 juga memperoleh nilai yang serupa dengan kelompok 1. Akan tetapi, sebagian besar panelis memberikan komentar bahwa mereka... Kesimpulan diskusi pada hari ini yaitu, dari hasil observasi kami di SMA ini adalah tidak ditemukan teori belajar humanistik. Tetapi hasil dari teori belajar behavioristik saat siswa melakukan salaman dengan guru dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan proses pembelajaran yang dilakukan secara berulang setiap hari hingga menjadi suatu kebiasaan siswa. Teori belajar kognitivistik yang lebih terpusat pada guru atau teacher center. Siswa menyimak penjelasan dari guru, lalu setelah itu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapat dari siswa. Teori belajar konstruktivistik lebih terpusat kepada siswa atau student center, yaitu melakukan praktikum pembuatan fermentasi tempe dengan bungkus daun pisang dan bungkus plastik, serta siswa mempresentasikan hasil dari praktikum tersebut, dan guru sebagai pengamat dan penguji hasil dari praktikum siswa. Penyampaian materi dari kelompok 3 telah selesai. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya-jawab. Kami akan membuka 2 sesi tanya-jawab. Sesi pertama dengan 3 pertanyaan dan sesi kedua dengan 3 pertanyaan. Untuk sesi pertama, penanya dipersilakan untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu. Setelah itu saya akan mempersilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan. Kepada penanya dipersilahkan. Diskusi hari ini telah selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri dan anggota diskusi. Saya mewakili kelompok 3 kurang lebihnya. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.